Lu kalau mau ngertiin satu bidang, lu ngajar. Itu sebenarnya cara buat belajar itu paling bagus tuh sebenarnya lu ngajar juga. Jadi dengan kita ngajar gini, ya kita juga refresh juga gitu yang kita ajarin, ya kita juga cari materi baru. Yang paling susah di saham tuh apa sih? Sabar. Analisa saham lu bisa diajarin. Dapat info-info saham bisa juga ya, lu dapat dari media, dari orang sekuritas dan sebagainya. Sabar itu nggak bisa diajarin, bro. Atau kadang dia sabarnya salah arah, bro. Dia masuk ke saham jelek, sahamnya anjlok, sabar, ya gue sabar, ntar balik arah lagi gitu ya. Nah itu yang paling nggak boleh. Misalnya 5 tahun lalu ditanya, lu bro, dibilang deh gitu, ada orang dari masa depan bilang, bro 5 tahun lagi lu bakal full hidup dari saham. Nggak mungkin bro. Tapi kalau sekarang ya bisa lah ngidupin gue lah, dan istri gitu ya, dan keluarga gitu, pure dari saham. Oke, kembali lagi ya di podcast ya Kampus Saham yang kedua. Karena sebenarnya banyak nih dari komentar-komentar yang ingin ada video lanjutan gitu ya dari Kampus Saham ya. Nah kebetulan kita kehadiran salah satu founder dari Stockwise ya, yaitu Ko Douglas. Halo Ko Douglas. Halo. Selamat siang karena podcast lagi siang ya. Siap. Gimana kabar? Baik, sehat. Baik ya. Amin. Oke, nah memang kalau di Stockwise itu ya atau Stockwise Community lebih mungkin taunya orang Kohandri ya. Nah sebenarnya di Kampus Saham ini pengen ngulik sih Ko Douglas itu seperti apa dan backgroundnya segala macam, boleh ya? Boleh. Oke. Sebenarnya sih gue prefer in the background ya, tapi boleh. Gak apa lah, biar orang tahu juga. Nah sebenarnya sih mau tanya sih waktu kuliah tuh jurusannya apa? Apakah memang sudah dari awal bisnis manajemen atau finance yang dengan saham dan terus kuliah di mana dan backgroundnya aja sih Ko Douglas. Oke. Background ya. Oke, kalau background gue sebenarnya lumayan unik ya. Gue lulusan tuh University of Wollongong, Australia. Tapi bidang gue IT, bro. Oke, IT di Aussie gitu ya. Betul. Jadi background gue sebenarnya IT. Jadi ya kerjaan awal-awal juga tentunya di bidang IT karena kan belajarnya itu ya. Walaupun sebenarnya itu gue dibohongin sih. Jadi gue pas ketemu sales dari university-nya, college-nya, terus kan namanya anak muda kita suka main game, bro ya. Iya, oke. Nah, gue dibilang jurusan ini lu tuh belajar main game. Lu belajar bikin game. Akhirnya gue masuk. Ternyata bikin game tidak seperti yang gue bayangkan. Akhirnya ternyata itu jurusan IT. Gitu. Jadi belajar programming, algorithm, and all that. Jadi background gue sebenarnya di situ di IT. Nggak seperti yang bayangkan, maksudnya lebih susah gitu, lebih sulit. Gue pikir apa ya, mungkin bikin karakternya atau bikin dunianya dan sebagainya. Tapi ternyata enggak, semua coding. Karena gue sebenarnya masuknya ke IT gitu. Jadi gue salah lah ya jurusannya. Tapi kalau dari sisi itu menurut gue apa ya? Kalau gue nggak masuk IT di zaman itu mungkin nggak ada gue yang sekarang. Kenapa? Karena kalau lu belajar IT ya bro ya, ini mungkin buat member-member orang-orang yang IT ya backgroundnya mungkin tahu, lu tuh belajar apa ya konsepnya, cara kerja sesuatu gitu. Nah itu yang bikin gue juga jadi sekarang kalau gue lihat sesuatu apa, gue mau pelajarin dulu nih belakangnya cara kerjanya gimana gitu. Karena kayak misalnya ya kalau lu di IT ya, lu mau bikin di layar tuh keluar gambar hitam, ada tulisan Hello World aja, itu sebenarnya nggak segampang itu gitu. Di balik itu tuh ada codingnya, ada sinteksnya, ya ada lambang ini, print, ketik dan sebagainya. Nah itu bikin gue jadi kayak, cara pikir gue tuh kayak gitu sekarang. Gue ngeliat apa-apa, gue pelajarin apa-apa, gue harus tahu nih belakangnya tuh gimana sebenarnya cara kerjanya. Jadi lebih meneliti dulu ya. Betul. Tapi itu ketika lulus kuliah, awal kerjanya itu langsung di bidang IT juga atau gimana? Itu bidang IT tentunya, karena lulusannya itu jadi di bidang IT. Jadi gue pernah kerja di perusahaan orang ya di bagian IT-nya. Gue juga pernah abis itu freelance sendiri bareng teman gue kerjain website. Tapi ya gue bagian IT-nya, bagian codingnya gitu. Jadi ya sesuai dengan jurusan lah. Berapa tahun tuh kerja di IT? Beberapa tahun sih sampai ternyata gue nggak cocok. Again dari awal gue kan sukanya tuh di desain ya, the design side of things gitu. Nah, tapi ternyata gue belajarnya di IT-nya gitu ya. Jadi setelah berapa tahun ngejalan itu ternyata berasa otak gue jalan, logikanya jalan, algoritma jalan, coding bisa. Temen tuh gue nggak suka gitu, gue nggak passion ya. Sukanya di bagian yang desainnya gitu. Tapi benefitnya adalah jadinya misalnya ya, sekarang lu mau bikin website ya, beda orang yang bisa bikin website gambarnya doang sama orang yang bisa bikin website tapi ngerti coding di belakangnya. Nah itu benefitnya. Jadi gue juga merasa ya dibilang salah, nggak salah-salah banget juga karena gue jadi ngerti cara kerja di belakangnya gitu. Blessing in disguise ya. Betul. Oke, dan terus sekarang jadi Ko Douglas ini kerjanya apa gitu? Oke, nah kalau kerjaan sebenarnya bukan karir ya, tapi mungkin perjalanan kerjaan dan bisnis gue beragam ya, karena gue juga cobalah segala macam lah ya. Jadi tentunya dimulai dari IT tadi, terus maju ke desainnya. Lalu gue juga pernah karena penasaran dan disuruh juga coba bantu di bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga gue itu di supply trading spare part alat berat.
Alat berat Ya, ekskavator gitu. betul, ekskavator, logging truck dan Oke. sebagainya. Jadi pernah coba di situ juga, tapi balik lagi namanya juga anak muda ya, passion nggak cocok. Nah, jadi setelah belajar itu ngerti, tapi tentunya belajar lagi. Jadi setiap kali itu gue belajar. Nah, di trading spare part itu gue juga belajar ya, supply demand dan sebagainya ya. Trading itu gimana konsepnya, lu cari margin berapa, lu nggak perlu jualan barang banyak, margin kecil. Sebenarnya lu jual barang dikit tapi margin gede juga Nggak jadi bisa gitu ya. sama Ya. aja sebenarnya. Jadi banyaklah hal yang dipetik gitu. Nah, setelah itu gue juga ngelewatin ada masa gue bikin fashion brand ya pada saat itu udah married, udah punya istri, bikin fashion brand. Nah, di situ juga belajar lagi, apalagi nih, beda lagi nih bidang retail. Oh jadi Kok Gitu Douglas udah ya. married nih? Jadi Banyak yang nanya padahal udah lu sold kok. out ya. Nah, jadi dari situ juga belajar lagi. Nah, setelah retail brand itu ya, fashion brand itu, next-nya apa? Next-nya gue masuk ke freelance ya, karena gue emang dari sananya orangnya tuh suka bebas gitu loh. Gue lebih suka gue yang atur gue sendiri. Jadi akhirnya jatuh lagi ke freelance di branding dan di desain juga ya, karena emang sukanya di situ. Nah, di saat itu sebenarnya nggak lama barulah COVID. COVID Oke. mungkin gua rasa semua orang sama lah ya, pasti bisnis terdampak ya. Betul. Jadi bisnis fashion retail brand-nya kena, freelance-nya kena, dan bahkan bisnis keluarga gue juga kena sebenarnya, walaupun gua udah nggak gitu ngikutin ya. Tapi akhirnya itu juga kena. Nah, dari situlah baru mulai apa ya namanya, ada waktu banyak, ada dana, nganggur, baru mulai branch out cari-cari peluang lah di tempat lain gitu. Oh jadi maksudnya istilah kata pas di COVID nih baru mulai terjun di dunia saham gitu ya? Dunia saham specifically yes. Nah, kalau ditanya pertama kali denger sebenarnya udah lama ya. Jadi background keluarga gue itu konservatif. Konservatif dalam arti nggak suka yang saham kan biasa orang bilang nggak ada wujudnya ya. Betul Nah, betul. jadi dari dulu, dari kecil, dari mungkin SD, SMP udah digemplang terus. Saham gitu-gitu tuh nggak ada wujudnya. Itu tuh judi, banyak orang rugi di sana. Betul. Banyak kenalan papa, kenalan mama, duit habis bla bla bla, ditipu orang gitu. Jadi dari kecil otak gue udah kebentuknya seperti itu. Brainwash ya? Betul. Nah, cuman gue lupa ya actually pas mungkin kuliah kalau nggak salah, bokap gue itu pernah ajak, dia penasaran, dia orangnya penasaran juga. Jadi dia pernah ajak gue ikut ke kelas trading gitu. Gue lupa brandnya apa, T apa gitu kalau nggak salah. Pokoknya ikut kelas itu, karena dia bilang kalau dia sendiri dia nggak ngerti. Oke. Lu kan anak muda, lu coba ikut, lu bareng gue dengerin, ntar lu jelasin gue. Tapi setelah ikut itu, gue malah makin yakin gue nggak cocok sama saham. Karena itu diajarinnya ya gitu ya, lu lihat chart, suruh tarik ini, tarik itu dengan bahasa-bahasa yang sangat ribet. Gue nggak bisa, karena baik lagi background gue yang IT tadi yang diajarin itu ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, gue harus ngerti cara kerjanya sebenarnya gimana. Nah, menurut gue sebenarnya cara kerja ini harusnya lu bisa ngerti simple. Betul. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru, bidang baru, bisnis baru atau apapun, ini orang kalau jelasin gue atau ajarin gue, kalau dia nggak bisa simplify, bikin gue ngerti, Ya. gue semakin nggak tertarik. Nah, pada saat itu kenal saham, tapi ya diajarinnya yang versi ribetnya, gue makin nggak cocok. Gue bilang kayak aduh nggak ada yang nggak mau gitu. Nah, setelah itu akhirnya sampailah ke COVID ya. Setelah COVID, bisnis udah mulai turun. Nah, baru ada opportunity untuk belajar dari mentor yang lebih benar, dari mentor yang lebih baik gitu. Kira-kira begitu. Nah itu kalau boleh tahu kapan gitu kenal kayak Andri gitu? Nah, mentor yang barusan gue sebut tuh sebenarnya Andri ya. Jadi mungkin gue cukup yakin ya, lu mungkin juga belajar dari Bro Andri lah Iya, ya. betul Nah, betul. jadi ini buat yang kebanyakan mungkin orang belum tahu sih, karena gue juga nggak gitu share ya, nggak gitu expose my private life. Cuman jadi gue kenal Bro Andri itu mungkin dari sekitar 2014-15 kali ya. Kenal aja, main aja gitu. Ketemu ya udah main aja, nggak ya cuman ya ngomongin Call of Duty, ngomongin party, ngomongin jalan-jalan gitulah ya. Sebatas itu aja. Nah, sampai di tahap setelah COVID itu baru ya kan banyak waktu ya, lebih banyak waktu dan ada dana nganggur. Nah, baru ngomongannya tuh lebih ke yang lain-lain nih, lebih ke bisnis, lebih ke invest saham dan sebagainya. Nah, di saat itu Bro Andri udah terjun ya. Mungkin lu udah tahu ya cerita dia dari 2019, 2020, 2021 itu tuh Betul. growth dia di saham sangat gila sekali gitu ya. Nah, baru dari saat itu 2020 tengah akhir Covid lah ya, Covid Indo Maret 2020 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, di saat itu baru bener-bener belajar, bener-bener apa yang dia ngomong, gue coba resapi. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau lu bisa jelasin gue sesuatu itu bagus, tapi simple, oke, gue akan cocok gitu. Betul betul. Nah, dia jelasin gue sangat simple sekali gitu. Jadi dari situ gue baru pelajarin, dalemin, akhirnya mulai nyemplung, dikit-dikit duitnya digulung, makin lama makin yakin, makin jago, ya dana makin lama makin gede. Ya kayak Steve Jobs aja ya sebenarnya ya. Apple make it simple gitu ya. Betul, Nggak make it perlu yang simple. ribet-ribet Itu gue sebenarnya. sangat setuju ya. Iya. Semakin simple sesuatu berarti sebenarnya lu semakin jago gitu. Jadi kalau orang jelasin gue atau bahkan gue jelasin orang, gue coba simplify sebanyak mungkin. Apalagi lu kalau bisa jelasin ke anak kecil itu udah paling hebat. Karena kalau lu jelasin ke orang tuh ribet-ribet, orang malah pusing, orang malah nggak ngerti. Betul, kayak tarik chart ini ntar bearish, ntar bullish segala Ya, macam bakal menurut gue ribet ya.
mungkin untuk sebagian orang ada yang itu dia cocok dan dia gain besar itu oke. Tapi menurut gua sebenarnya simpel-simpel aja itu lu udah bisa gain duit, gain sukses tuh gila-gilaan bisa kok. Betul betul. Kenapa sih tapi, mau buat Stockwise gitu dan juga kenapa pilih partnernya kayak Ko Andri juga gitu? Jadi, sebenarnya kita kenal, gua tentunya gua belajar dari Bro Andri ya, lalu, kita lewatin perjalanan saham itu ya, invest dan segala macam. Nah dari sana itu lewat, Stockwise mulai itu akhir 2022. Oke, Oke. jadi, dari gua mulai saham itu udah jalan sekitar 2,5 tahun lah ya. Jadi gua udah karena banyak belajar, banyak ketemu juga, banyak, baca, jadi udah ngerti lumayan gitu, ngertinya udah kayak, ya paham lah, lu tanya apa gua bisa jawab. Gua kalau beli saham apa, gua bisa jawab kenapa gitu, kalau sahamnya naik atau apa, ya, gue juga tahu alasannya gitu dan kalau misalnya, apa ya, kayak misalnya ngobrol sama Bro Andri mungkin udah ya bisa dibilang nyambung lah gitu loh, karena sama-sama ngerti. Nah di saat itulah baru belum lama jadi, mungkin buat yang belum tahu ya, Bro Andri itu memang tadinya tuh ada private community, bukan community sih, cuman ada grup WA lah ya. Grup WA, Ya lu iya tahu ya iya Bro ya, grup grup WA, ya WA betul namanya betul. The Millionaire Investors ya. Jadi itu memang ya karena dia suka sharing dulu, dia bahkan pernah bikin YouTube, video ya Bro ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu masih free ya, maksudnya Masih free ya, ya dia masih sharing-sharing aja gitu ya? pas dia beli Arto gain gede itu dia bikin YouTube, Betul. video free, search aja, nggak tahu sekarang masih ada nggak, apa di take down sama dia. Kayaknya masih ada Masih deh, ada gue ya? sempet Nah, dari search. situ terus dia juga bikin WA community. Nah, di situ jadi di grup itu emang suka sharing aja. Nah, di situ gue juga ada di sana. Cuman memang ya namanya juga grup gratis bebas ya. Jadi orang kan invite temennya, invite saudaranya, ya makin lama makin gede, makin lama makin gede. Jadi banyak apa ya, banyak orang-orang yang sebenarnya persepsinya dan mindset-nya sebenarnya masih salah gitu loh. Kita kan bilangnya kita invest gitu kan, kita Mhm. beli perusahaan dari jelek sampai bagus nih, kita hold, cuan bisa gede. Tapi kan karena itu udah asal invite, isinya macam-macam. Ada yang nggak ngerti, ada yang trading, ada yang sukanya judi dan segala macam kan. Jadi itu nggak nyambung. Jadi kayak misalnya hal simpel nih, Arto BBI sekarang semua tahu gainnya gede kan, cuannya gede Betul gitu kan. betul. Tapi ada aja di grup itu yang rugi dari 2 saham itu. Lah kok bisa? Ya karena mindsetnya salah. Gitu. Jadi mungkin mereka ngertinya trading, mereka ngertinya apa gitu. Nggak kayak kita beli dan hold. Nah dari situ ada juga lah mungkin ya si Bro Andri mungkin mendapatkan hater dan sebagainya karena grup gratis ya. Gratis juga orang kalau diajarin namanya gratis ya Bro ya. Betul betul. Jadi nggak terlalu gimana karena ya gue gratis juga gitu, gue sambil ngapain aja deh baru dengerin atau apa gitu Iya kan. iya. Nah dari situ mikir-mikir akhirnya di Bro Andri juga bilang, kayaknya gue mau bikin yang bener-bener private community proper aja gitu. Lu kalau mau belajar, gue ajarin ilmu ini bayar. Nah, di situ baru diajak gua gitu, bareng. Nah, dari situ ya udah jadi terciptalah Stockwise, Oktober 2022 kalau nggak salah kelas pertama Stockwise itu ya. Nah, dari situ Oke. baru jadi sampai sekarang lah. Terus kalau pembagian job desk-nya di Stockwise gimana? Kan karena mungkin lu IT ya? Apakah lu yang bakal ngurusin background-nya atau gimana tuh? Background-nya IT, tapi sekarang sih gua nggak mau pegang lagi ya. Hire orang aja Bro yang ngerjain IT-nya Bro. Tapi kalau, job desk sebenarnya ya namanya juga awalnya ya namanya juga emang kita berdua jadi tuh sebenarnya semuanya juga masih dikerjain masing-masing. Cuman sampai, tapi kalau sekarang ya, kalau di tahap sekarang di mana Stockwise juga udah lumayan growing lah ya, udah 3 ribuan member ya di Discord ya. Jadi, job desk sekarang mungkin tetap Bro Andri tuh lebih dititik beratkan di bagian investment-nya. Makanya kalau lu lihat ya, official title-nya, Bro Andri itu Chief Investment Officer. Dia pokoknya ngurusin di bagian investasi. Tugas dia apa? Dia make sure ya kita masih walk the talk gitu loh. Kita kalau ngajarin saham, kita beneran mayoritas hasil kita di saham, beneran portfolio kita growing ya. Jadi dapat, saham-saham bagus, informasi terbagus apa segala macam itu ya udah expertise-nya dia lah. Nah di sisi lain kalau gue mungkin ya karena gue tadi dengan background gue yang agak unik itu tadi, tugas gue adalah nge-breakdown itu, gitu. Jadi Bro Andri memang, mungkin kita boleh admit ya, dia jago correcting the puzzle Bro. Dia bisa lihat cuman dari informasi A dan B dan C, owner-nya siapa dan apa, dia connect the puzzle, dia merasa ini bagus, dia yakin, ya kan. Tapi mungkin nggak semua orang bisa menyerap konsep ini gitu, bisa mengerti hal ini gitu kan. Nah, job desk gua yang konsepnya dia dapat ini, ya, itu gue breakdown, gue simplify. Baru kita jadiin materi, baru akhirnya diajarin juga ke member-member yang ikut kelas Stockwise, kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya Kodoglas juga jadi admin juga ya, kayak banyak kalau dilihat di diskusi yang premium tuh, kebanyakan Kodoglas ya yang yang bantu bales ya. Andri sibuk. Dia 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 sekali-sekali dia muncul lah. Tapi dia Betul dia betul biasa betul. sekali-sekali muncul kalau ada gebrakan jadinya. Iya, Jadi kalau mendadak ada news ini, nah dia keluar langsung rame gitu ya. Kalau gua lebih daily lah. Gua menjawab coba pertanyaan ya. jawabin ya. Soalnya sebenarnya dari gua lebih ke arah gua mau maintain community-nya satu ya. Jadi jangan mungkin ya jangan sampai ada karena kan ini member udah banyak nih.
ratusan, ribuan, suka-suka mereka kan ngobrol kan. Nah gue kadang kalaupun gue nggak balas, gue bacain aja, gue liatin. Jangan sampai ada yang salah nih, yang ngomongnya ngaco atau yang misleading atau amit-amit memanfaatkan community ini bahkan untuk pump and dump atau exit dan segala macam. Jadi gue Betul. mantau-mantau ya kadang ada yang gatel ya gue balesin gitu. Jadi gue lebih sering muncul memang. Nah, tapi kalau targetnya Stockwise nih ke depannya atau kita ngomong 1 tahun lagi deh, 1 tahun lagi gitu. Apa sih targetnya Stockwise? Kalau Stockwise sebenarnya tuh pada dasarnya tetap memang education platform ya. Jadi fokusnya kita di ngajar. Kita sering ngomong ya, kita nggak mau langsung suapin orang gitu. Ya misalnya ngomong ikan deh ya. Kita nggak mau langsung kasih nih plate ada ikan, udah gue masak, udah ikan gurame goreng gitu, garing silakan lo makan. Kita nggak mau. Kita maunya ajarin orang cara mancingnya gitu. Jadi obviously 1 tahun ke depan pasti fokusnya kita apa? Kita tetap update materi terus, kita bagusin terus ya. Karena kita maunya tuh mungkin kita sama-sama tahu financial literacy di Indo tuh Betul. sangat rendah sekali ya. Gue pernah baca kalau nggak salah sekitar 50% ke atas orang tuh bahkan they don't know what they're buying gitu. Iya, Mereka nggak betul betul. ngerti mereka tuh duitnya taruh kemana, makanya banyak nipu, banyak apa segala macam ya. Nah, buat fix itu tuh dari mana ya? Dari edukasi sebenarnya. Jadi kita mau benerin itu sekaligus ngajarin ya. Terus sebenarnya ada poin kedua adalah, ini gue pernah baca itu, lu kalau mau ngertiin satu bidang, lu ngajar. Itu sebenarnya cara Betul. buat Iya iya belajar iya. itu paling bagus tuh sebenarnya lu ngajar juga. Jadi dengan kita ngajar gini, ya kita juga refresh juga gitu yang kita ajarin, ya kita juga cari materi baru. Kadang ada pertanyaan dari member-member community yang mungkin kita belum pernah ditanya sebelumnya jadi mikir juga gitu ya. Jadi kita dari ngajarin kita makin lama makin jago juga gitu loh. Jadi ada plus di situ. Nah, setahun ke depan hopefully ya materi semakin bagus. Terus kalau sekarang mungkin Stockwise kita masih banyaknya di online class and offline class ya. Ya mungkin kita akan bikin acara offline lebih banyak ya, atau mungkin kita juga, next time rencana ke depan kita mau invite speaker-speaker lain gitu ya, yang mungkin, kredibel juga lah ya gitu, untuk mengisi biar benefit-benefit member Stockwise itu semakin banyak terus. Nggak ada rencana roadshow gitu dari Ini ke sebenarnya banyak yang nanya Bro, jadi yang ikut online karena online ya, sekarang kan enak ya kalau kelas tuh online. Banyak yang dari kota-kota betul. di seluruh Indonesia banyak dan bahkan bahkan yang baru ikut kemarin malam nih, ada yang dari Jepang sama dari Sydney, Bro. Dan batch-batch sebelumnya tuh Jepang ada yang sini. dari Rusia, ada yang dari US, ada yang dari Filipina gitu. Jadi kadang gue juga kayak, "Oh hebat juga ya ini orang-orang Indo di luar-luar negeri ikut juga kelasnya," gitu. Kayak contoh kemarin kita kelas kelar jam 12 malam ya. Yang Sydney story, Bro, udah jam 3 subuh dia. Hebat Oke ya hebat mereka ya. banget lu, Bro, jam 3 masih lanjut belajar gitu. Nah, kalau ditanya roadshow, ya sebenarnya asal ada demand sih oke banget ya. Cuman karena materi utama kita itu masih di online kelas ini, online lebih enak, ya kan? Karena kan, ya udah lu di mana pun lu berada lu bisa ikut gitu. Nah, untuk sesi offline-nya mungkin nanti kalau kita udah ketemu acara yang lebih seru lah ya buat di roadshow ya. Jangan cuman mungkin ketemu-ketemu hahaha doang, ngobrol-ngobrol, makan gitu. Mungkin kalau ada materi yang padat, yang seru juga buat kita bawain keliling-keliling, kota definitely boleh banget sih. Iya, karena memang memang saya lihat juga mungkin ada dari rela gitu dari Surabaya ya, terbang untuk ikut yang option B kalau nggak salah, Betul, yang offline, yang betul. offline untuk datang ke Jakarta gitu, untuk Betul. sehari doang ketemu Ko Andri, ketemu Ko Douglas, lalu mereka, pulang lagi Betul gitu ya. betul. Biasa biasa kalau offline kelas baru mulai, pembukaan ya biasa gue kasih tanya, "Ini dari mana nih?" Dari paling jauh dari mana gitu. Macem-macem, Oh, ada Malang, Surabaya, apa segala macam. Ada yang hari H beneran terbang. iya. Terbang nyampe baru ikut kelas, terus nginep, besok pulang gitu. Jadi banyak juga sih yang kayak gitu. Cuman Berat kalau ditanya, kalau dibikin roadshow ya mungkin tentunya kita harus siapin juga lah, make sure di sana acaranya, acaranya berfaedah ya. Jadi di sana juga banyak yang mau ikut di sana gitu loh. betul betul. Tuh. Nah, Ko Douglas balik lagi nih ke personal sedikit. Sebenarnya kerugian gitu, terbesar Ko Douglas juga pernah ada nggak di saham? Berapa persen atau boleh di-spill emitennya apa atau gimana? Kalau jujur sebenarnya jarang, karena ajaran awalnya tuh invest. Jadi kalau di investment beda ya sama trading ya, mungkin kan kebanyakan orang taunya trading ya, 90% lah ya trading ya. Kalau di trading itu, lu begitu minus sedikit, 1%, 2%, 3% kalau bisa lu cut, ya, lu cari samain yang lebih bagus gitu. Nah kalau di investment sebenarnya kalau udah yakin nih perusahaan bagus, sahamnya turun nih, gue sering merah, tapi karena gue invest, sahamnya turun, gue beli lagi di Average bawah. Iya, down, gue average ya. down gitu. Jadi kalau sangat jarang sekali gue cut loss itu sangat jarang ya. Tapi kalau ditanya pernah nggak? Pernah, yang gue ingat sebenarnya satu adalah, spill nggak apa-apa ya, Mhm. trim megah ya. Terima oh ya, Nah tahu itu tahu. kesalahannya apa? Itu gue cuma denger aja, gitu. On news Ini ya, on news. si trim ini ke depannya ada gini 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 gini, gue langsung percaya. Jadi sebenarnya itu kesalahan di gue, karena gue nggak seperti biasa kan kalau invest, lu pelajarin, gue cari tahu dulu nih, ini dia bilang bakal naik, bener nggak bakal naik atau apa gitu kan. Nah di saat itu gue, ya mungkin lagi lengah ya, jadi, oh ya udah deh coba, tapi tentunya masuk nggak gede juga karena
conviction-nya nggak ada dong, cuma denger news. Tapi di situ cepet banget minus 20-30%. Tadinya rencana gue invest. Jadi turun 20-30%, gue average down lagi. Ternyata turun lagi. Nah, kebetulan nggak lama itu tuh kalau nggak salah ada sempat gue free, baru gue review portfolio, baru gue lihat ini kenapa gue masih pegang ya gitu. Ini kalau gue beneran invest dan gue yakin bagus, gue akan beli lagi di bawah. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayak gue nggak seyakin itu. Iya, kenapa gua nggak beli lagi kemarin Iya, gitu ya? kenapa gue nggak beli lagi? Udah deh, akhirnya gue cut loss aja. Ya itu salah satu kerugian lah. Jadi karena untungnya gue kebanyakan memang investing, sangat jarang rugi. Tapi kalau kadang-kadang iseng-iseng lagi nganggur trading, ada nggak? Ada gitu. Tapi ya jarang juga karena masuknya yang gue cukup yakin lah ini gue bisa gain lah gitu. Kayak misalnya minggu lalu sebenarnya gue pernah gue ada sempet loss sekitar 80 juta doang sih di BRPT gitu ya. Tapi ya itu nggak lama cut loss langsung masuk lagi pas dia rebound ya balik lagi di hari yang sama gitu. Jadi jarang lah sebenarnya jarang sih karena gue sangat-sangat balik lagi konservatif backgroundnya ya. Kedua dengan background IT gue jadi pengen pelajari belakangnya. Jadi itu semua adds up jadi sebuah cara investing dan cara pilih saham di mana gue sangat hati-hati aja sih gitu. Gue sangat nggak mau kehilangan duit gitu. Jadi hati-hati gitu sih. Nah, kalau Ko Andri kan total keuntungan tuh kurang lebih 20.000%. Betul. Nah, dari Ko Douglas sendiri berapa nih Kalau dari di awal? percentage mungkin gua rasa nggak sebombastis itu ya angkanya ya. Mungkin tapi kalau ribuan persen tentunya dapat lah ya karena dari satu saham sekarang aja udah 18% gitu ya. Mungkin dia 5.000 sampai 10.000 lah ya kalau perlu diangkain ya. Nah, kenapa gua nggak bisa benar-benar kasih angka seperti itu? Karena kalau dari gua pribadi ya, dulu menurut gua dana gua tuh kurang gede dan gua aware akan itu. Jadinya kalau ketemu saham bagus nih dan dia masih makin bagus terus, gua akan nambah terus. Gitu loh, gue jadi Oke. nambah perlahan, average up, tapi DCA gue ya tahu berarti? masih jauh, betul jatuhnya gue akan dollar cost averaging. Iya. Nah dari situ ya ditarik panjang gainnya gede, tapi karena gue capital nambah dikit, jadi persentasenya nggak sebombastis itu. Gitu. Tapi ya cukup bersyukur kalau misalnya 5 tahun lalu ditanya, lu bro, dibilang deh gitu, ada orang dari masa depan bilang, bro 5 tahun lagi lu bakal full hidup dari saham, nggak mungkin bro. Tapi kalau sekarang ya suffice to say bisalah ngidupin gue lah dan istri gitu ya dan keluarga gitu pure dari saham. Ya kayak Adidas ya, impossible is nothing ya. Impossible is nothing bro, yang penting dijalanin tuh. Nah, sekarang selain invest di saham nih, ada invest tempatnya kayak deposito atau kripto atau saham luar negeri, ada nggak? Ko Oke, Douglas? kalau deposito nggak ada karena menurut gue karena dana gue masih kelola sendiri, gue nggak tinggal lepas gitu ya. Deposito menurut gue cocok buat orang yang terlalu sibuk nggak sempat ngapa-ngapain, dia nggak mau pusing dia taruh deposito. Oke, buat gue karena gue full time di sini, gue ada waktu buat manage portfolio gue sendiri. Jadi gain Oke. gue di saham bisa lebih dari deposito. Nah kalau kripto juga enggak karena sampai sekarang yang tadi gue ceritain gue belum ketemu orang yang bisa simplify gue sebegitu simpelnya sampai gue merasa oke ini bagus gue masuk gitu. Tapi itu personal ya. Ya betul Tuh betul. itu jadi gue nggak kripto. Nah kalau saham US ada sih karena fundamentally sama ya dengan saham Indo cara pilihnya. Jadi ada sih gue ada pegang saham US juga. Tapi nggak gede karena pajaknya sakit bro. Tapi udah beggar juga kok. Bagger udah paling ya mungkin yang lumayan cukup obvious Nvidia ya. Nvidia gue udah 2,5 bagger. Nah, itu karena memang itu dalam mungkin 7 bulan terakhir aja dia udah bagger sih Betul memang betul ya. betul. Jadi gue hold memang sebelum itu gitu. Oke. Tips dan trik dong kok untuk investor pemula gitu ya atau orang yang mau main saham pemula gitu. Pertama nggak boleh ngomongnya main saham. Biasa tips and Oke. trick gue bilang gitu. Pertama lu jangan ngomong main saham dulu. Lu bilangnya lu invest. It's a good Karena point. itu perubahan mindset ya bro ya. Betul. Kalau lu bilang lu main, kayak lu bilang gue pengen main game nih gitu kan. Lu jadi antara lu nggak terlalu serius pelajarinnya atau lu taruh dana juga kecil. Cuma buat have fun doang kalau Iya, nggak? karena lu taruh dana kecil buat have fun doang, akhirnya gainnya juga lu ya udah gitu loh. Tapi kalau lu misalnya shift, bilangnya invest nih, oke gue mau serius invest saham, ya. Invest kan lu biasa kalau kata invest itu kita pakai buat misalnya hal-hal besar ya bro ya. Gue Betul. beli mobil, beli rumah, beli apa gitu kan. Yang harganya mungkin ratusan juta sampai miliaran. Nah kalau lu mau beli begituan, biasa lu pasti beda dong ya kan. Orang duit buat main game sama buat duit beli rumah pasti beda dong. Buat beli rumah dia pelajari, dia samperin, dia cek dulu apa segala macam. Nah sama, kalau lu udah shift mindset ke sana, nanti sebelum lu beli saham, lu bakal pelajarin semua itu otomatis gitu. Lu tahu nih, ini gue bisa kaya dari sini. Ini gue mau masukin duit gede banget. Duit yang sangat berharga buat gue. Jadi lu bakal pelajarin lebih lanjut. Sebenarnya tips pertama itu sih ya. Jadi mindsetnya diubah dulu nih gitu. Saham tuh lu jangan main-main. Kalau main-main ya antara duitnya gainnya kecil atau lu malah rugi. Betul. Tapi kalau lu invest, gue cukup yakin lu tarik waktu pasti lu gainnya gila atau bahkan lu bisa kaya gitu. Financial freedom dari saham bisa Dari banget. saham ya. Tinggal masalah tarik panjang aja gitu. Misalnya setahun 2 tahun belum nggak apa-apa.
tapi lu konsisten invest 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pasti gitu ya. Karena contohnya udah banyak lah ya. Kita sebutin aja siapa aja tuh yang invest saham dan kaya gitu, Warren Buffett, Lo Keng Hong dan sebagainya, itu semua pure kok dari invest saham gitu. Betul. Gitu. Oke guys, jadi sebenarnya kita mau masuk ke segmen yang lumayan ditunggu nih sebenarnya, karena ini Apa nih? salah satu ciri khas juga nih dari kampus Oke. saham ya. Karena di YouTube sebelumnya juga ada dengan Ko Andri ya, Oke. kita ada segmen namanya This or That. Oke. Jadi Ko Douglas tinggal pilih aja, ada A dan B, mana yang Ko Douglas lebih suka. Ini tanpa ada disclaimer on ya, tanpa ada ajakan untuk membeli, dan ini hanya untuk have fun. Oke. Have fun, tidak ada maksud apapun. Oke, jadi kita bisa mulai di disordernya ya. Siap Ko Douglas? Oke, boleh. Oke. Kita waktu itu sempat sama Ko Andri itu sektornya banking sama properti. Kita coba ke mining ya Ko Douglas ya. Oke. Bumi atau Dewa? Bumi. Bumi atau Adaro? Adaro. Adaro atau ADMR? Adaro. Adaro atau Elsa? Adaro. Adaro atau ESA? Adaro. Adaro atau PTBA? Ini kesalnya jadinya gua ini Adaro banget. PTBA. PTBA atau Harum? PTBA. PTBA atau ITMG? PTBA. PTBA atau MDKA? PTBA. PTBA atau Antam? PTBA. Oke. Tapi ini nggak ada. Nggak ada, betul. Ada ya. Hanya untuk have fun aja. Ya oke, ini ya purely based on perbandingan. Tapi dua itu kenapa aja gitu. PTBA? Apakah mungkin karena PBV-nya atau PR-nya? Sebenarnya PTBA, ITMG sebenarnya dua-duanya oke sih kalau ditanya pilih kenapa. Cuman kalau ini lebih ke previous experience karena gue pernah cuannya lebih gede di PTBA aja daripada Iya, ITMG makanya nggak gitu ada. Purely gara-gara itu aja. Iya, gitu. nggak ada apa namanya untuk ajakan untuk membeli juga ya. Betul, Buat betul. have fun aja ini sebenarnya. Betul. Oke. Kalau Mungkin kita mau ngomongin mining ya mungkin biasa kan orang soalnya fokusnya kalau mining itu di dividen ya. betul. Jadi balik lagi tinggal dicek aja dividennya gimana. Kalau gue kebetulan gue pernah dapat dividen gedenya tuh dari PTBA, tapi kalau dari ITMG belum. Cuma ITMG menariknya karena setahu gue kan dia bagi dividen 2 kali ya. 2 kali ya. Jadi mungkin enak lalu gajinya 2 kali gitu daripada sekali. Tapi Ko Douglas jadi pengen nanya sedikit nih. Ada suka juga nggak main dividen? Suka, tapi kalau dibilang gede banget belum. Jadi mayoritas portfolio gue masih tetap di capital gain nyarinya ya. Karena menurut gue masih kurang gede lah buat mau main dividen gitu. Bisa nggak? Ya bisa, tapi masih kurang gede lah gitu aja lah. Jadi, tapi nanti menurut gue end game-nya, I think semua orang end game-nya itu lu capital gain sampai gede dana lu ya lu masukin dividen stocks aja lu. Kayak Pak Lo Keng Hong udah santai dia setahun aja dividen 150M kali bro. Karena mau hidupnya tenang kalau main dividen. Kalau capital kan kapasitasnya ada resikonya tinggi gitu ya. Ya. Satu lagi deh, Ko Douglas sekali lagi ya, disordered ya. Mungkin ini jenis investasi kali ya. Okay. Emas atau properti? Emas. Cepet dong Ko Douglas. Emas. Emas atau deposito? Emas. Emas atau obligasi? Emas. Emas atau peer to peer lending? Emas. Emas atau saham Indonesia? Saham Indonesia. Saham Indonesia atau saham luar negeri? Saham Indonesia. Saham Indonesia atau kripto? Saham Indonesia. Saham Indonesia atau forex? Saham Indonesia. Nah, tapi apakah Ko Douglas emang gak ada invest di forex juga atau gimana? Kalau forex, jadi gini, gua kan backgroundnya yang sangat konservatif itu, gue maunya tuh hidup gue tenang. Ya, jadi kenapa gue juga invest panjang? Gue mau hidup gue tenang. Gue nggak mau nih setiap hari gue deg-degan. Bisa duit gue bisa naik, bisa turun gitu kan ya. Atau kalau bisa di kripto kan 24 jam jalannya. Bisa aja gue tidur, gue bangun duit gue habis. Gue nggak bisa tidur. Nah, gue nggak suka kayak gitu. Nah, kalau ditanya forex, sebenarnya gue ada taruh dana di forex, tapi itu bukan gue yang do the trades. Jadi gue punya partner lah ya, yang emang udah jago. Gue lihat orangnya kredibel, udah belasan tahun. Ya udah, jadi gue jadinya kayak gitu. Gue leverage lah ya. Gue tahu nih orang jago, lebih jago dari gue ya, dan dia bisa hidupnya yang setiap hari deg-degan itu dia cocok, dia suka. Oh ya udah gitu. Jadi gue kerja sama dia aja gitu. Ini ada dana, silakan lu trade forex. Tapi ya udah, dari sisi gue itu passive income aja. Gue taunya setiap bulan udah berapa beres gitu ya. Tapi kalau gue yang disuruh trade, aduh nggak ada, thank you ya. Bahkan ya 1 minggu 2 minggu lalu sebenarnya gue kebetulan banget lagi ada saham yang jarang disebut tapi rame. Ya gue ikut trading gitu. Kebetulan lagi ada aja. Gue bahkan trading full margin gitu. Ya cuan gak? Ya cuan. Tapi gue bilang sama bini gue, nih dapat kita 4 hari dapat 200 juta, oke lah ya.
Tapi gue bilang sama bini gue, tapi gue gak suka ya. Jadi lu jangan expect gue sering-sering kayak gini gitu. Nggak enak feelingnya bro pas Iya. trading gitu ya. Duit naik turun Deg-degannya gitu nggak ya. bisa ke toilet bro. Gue salut sama trader. Sumpah gue salut sama orang yang full time trading gitu. Nggak bisa toilet bener. Jadi Iya. gue ke toilet gue bawa HP-nya gue liatin gitu. Iya. Aduh nggak ada gue. Jadi gitulah. Forex ya cuan dari Forex gue ada terima. Tapi gue gak perlu melakukan trading Forex yang langsung gitu. Jadi kita mainnya kayak gitu aja gitu. Kita leverage lah ya. Sekarang udah ada dana lebih, kenalan juga semakin banyak ya, kita leverage itu, kita manfaatin itu. Jadi cuannya kiri kanan gitu. Terakhir nih kok buat penutup ya. Kasih quotes of the day deh. Atau quotes yang kok pegang selama hidup gitu ya, atau gimana untuk jadi pegangan kok sampai sekarang gitu. Quotes of the day ya. Mungkin salah satu yang gue paling suka, yang gue lumayan banyak materinya, suka baca materi dan tulisan dia itu dari Charlie Munger ya. Jadi partner Warren Buffett ya kalau tahu. Betul. Nah sebenarnya kalau udah ngikutin, sering baca nih interviewnya Warren dan segala macam, dia sebenarnya banyak kredit cuannya dia tuh sebenarnya ke Charlie. Betul. Gitu. Tapi kan sebenarnya yang diagungkan Warren Buffett. Buffett-nya, Nah, sebenarnya dia sangat mengkredit Charlie. Dia bilang kalau nggak ada Charlie gue gak akan bisa kayak sekarang gitu. Nah si Charlie ini justru tipe orang yang apa ya, yang nyeret si Warren turun gitu, yang ketemu sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang bagus banget, yang gainnya gila-gilaan itu sebenarnya dari si Charlie. Betul. Nah si Charlie pernah ngomong gini, the big money is in the waiting. Ya, jadi justru lu kalau udah ketemu saham bagus atau apapun lah, investasi bagus apapun itu ya, lu yakin ini bagus dan lu udah pelajarin, lu udah due diligence nih, tunggu aja gitu. Waktunya nanti akan datang. Kalau emang ini beneran bagus, lu akan gainnya besar tuh dari situ. Tapi kalau lu nggak sabar nunggu, karena banyak orang yang nggak sabar nunggu, akhirnya dia pindah duluan, terus dia terbang, ya lu salah diri lu sendiri. Gitu. Jadi banyak orang nggak sabar. Padahal kalau ditanya ya, mungkin ditanya Brownie juga sama sih. Gue cukup yakin yang paling susah di saham tuh apa sih sebenarnya? Sabar. Ya, karena lu analisa saham lu bisa diajarin ya. Dapat info-info saham bisa juga ya, lu dapat dari media, dari orang sekuritas dan sebagainya. Sabar itu nggak bisa diajarin, bro. Kalau orang nggak sabaran ya nggak sabaran gitu ya. Tapi kalau yang sabar itu tenang aja, santai gitu. Yang gue beli bagus kok, perusahaannya bagus kok, masih menguntungkan kok, ya udah sabar gitu. Cuman ya orang satu nggak bisa sabar, atau kadang dia sabarnya salah arah, bro. Dia masuk ke saham jelek, sahamnya anjlok, sabar, ya gue sabar, ntar balik arah lagi gitu ya. Nah itu yang paling nggak boleh gitu. Jadi ya itulah mungkin. The berarti big money is in the waiting. Ya, berarti quotes of the day sebenarnya sabar ya. Sabar. Oke deh, paling itu aja sih. Guys, jangan lupa share, komen, sama subscribe ya. Biar kita lebih semangat nih bikin videonya. Thank you.